Selamat malam Pak Yuda. Hari ini Tristan Piasna kelas 11-2 nomor absen 21 akan mempresentasikan tugas tambahan yang Bapak berikan. Jadi materi hari ini yaitu pertama ada sistem perbankan Indonesia, 2 ada sejarah ekonomi Indonesia, 3 ada badan usaha milik negara atau BUMN. Pertama, sistem perbankan Indonesia. Sistem perbankan Indonesia adalah keseluruhan lembaga perbankan yang beroperasi di Indonesia, termasuk pengaturan, pengawasan. Ini berperan paling penting dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali data bentuk kredit atau pembiayaan. Lalu jenis-jenis bank berdasar kepemilikan. Pertama, bank pemerintah dimiliki oleh negara, contoh BRI, BNI, Bank Mandiri. Bank swasta nasional dimiliki swasta Indonesia, contohnya BCA dan Bank Mega. Lalu ketiga ada bank asing, kantor bank luar negeri. Contohnya itu Citibank dan HSBC. Bank campuran, kerjasama antar pihak lokal dan asing. Lalu ada fungsi utama perbankan. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. Dalam kurung fungsi intermediasi. Kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit. 3. Menyediakan jasa keuangan. Contohnya seperti transfer, pembayaran, kartu kredit, dan lain-lain. Lalu 4. Ada menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Lalu di sini juga ada peran perbankan dalam perekonomian. Pertama, dia dapat menyediakan modal usaha, mendorong investasi dan konsumsi. Ketiga, ada menyalurkan subsidi dan bantuan pemerintah, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan UMKM. Lalu kita akan membahas struktur sistem perbankan di Indonesia. Bank sentral, pertama ada bank sentral dalam kurung Bank Indonesia, fungsi utama untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Lalu ada otoritas jasa keuangan atau disebut juga OJK, bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Lalu ada bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau disebut juga BPR. Dia ini melayani kegiatan perbankan secara luas dapat menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Serta dapat juga memberi kredit, menyediakan jasa perbankan lainnya. Lalu di materi selanjutnya saya akan membahas sejarah ekonomi Indonesia. Pertama ini ada masa kolonial. Masa kolonial ini terjadi sebelum 1945. Pada masa penjajahan Belanda, untuk kepentingan kolonial, sistem tanam paksa diterapkan dan merugikan rakyat. Hasil bumi seperti kopi dan tebu diekspor ke Eropa. Rakyat dipaksa bekerja tanpa imbalan yang layak pembangunan infrastruktur hanya untuk mendukung kegiatan ekspor penjajah. Yang kedua, masa awal kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1950-an. Setelah merdeka, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan inflasi tinggi. Pemerintah menerbitkan Owang Republik Indonesia atau juga disebut ORI sebagai mata uang baru.
Banyak perusahaan dan aset masih dikuasai Belanda. Upaya pemulihan melalui program nasionalisasi dan pinjaman rakyat. Perekonomian mulai dibangun kembali dengan sumber daya terbatas. Lalu yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerapkan sistem ekonomi yang dikendalikan negara. Banyak perusahaan asing nasionalisasi untuk dikelola pemerintah. Namun kebijakan ekonomi kurang efisien dan boros. Inflasi sangat tinggi hingga mencapai ratusan persen. Kondisi ekonomi memburuk dan tidak stabil. Lalu ada nomor 4 masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru fokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan. Program Repelita diluncurkan untuk rencana pembangunan 5 tahunan. Investasi asing mulai masuk dan industri berkembang. Namun praktik KKN kolusi, korupsi dan nepotisme meluas. Krisis moneter tahun 1997 menghancurkan ekonomi dan memicu reformasi. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi ekonomi Indonesia lebih terbuka dan demokratis, pemerintah memperkuat sektor keuangan dan menata kembali sistem perbankan. Tantangan ekonomi mencakup pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Pandemi COVID-19 sempat melemahkan perekonomian, tapi kini mulai pulih. Fokus saat ini adalah pada ekonomi digital hijau dan pemberdayaan UMKM. Lalu di materi selanjutnya ada badan usaha milik negara atau disebut juga BUMN. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan BUMN pertama itu memberi pelayanan kepada masyarakat, 2 mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat, 3 mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, lalu 4 menjadi pelopor dalam sektor-sektor strategis yang belum digarap swasta, 5 menyumbang pendapat negara melalui dividen. Lalu ada fungsi BUMN sebagai pelaku ekonomi dan sistem perekonomian nasional, sebagai penyedia barang dan jasa yang penting dan vital bagi masyarakat, sebagai alat pemerintah dalam mengendalikan ekonomi, sebagai penyumbang pendapat negara, serta sebagai penyerap tenaga kerja. Contoh BUMN di Indonesia: PT PLN, Persero, artinya listrik nasional. PT Pertamina, Persero, sama dengan miras dan ekonomi dan energi. Contoh BUMN di Indonesia: PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, Perum Bulog, PT KAI. Lalu peran strategis BUMN. Pertama, mengelola sektor penting, contohnya seperti energi, transportasi. Lalu ada peran strategis BUMN. Pertama ada mengelola sektor penting.
Contohnya seperti energi, transportasi, pangan, dan keuangan. Lalu ada menyediakan lapangan kerja, menjadi motor pembangunan di daerah-daerah, membantu UMKM lewat kerja sama dan kemitraan, lalu mendukung program pemerintah yang seperti substitusi dan infrastruktur. Kesimpulan presentasi. Sistem ekonomi dan keuangan Indonesia berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang, dimulai dari masa penjajahan hingga era modern. Sistem perbankan Indonesia berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menjaga kestabilan keuangan nasional. Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru hingga reformasi yang membentuk fondasi ekonomi saat ini. Sementara itu, BUMN berperan sebagai alat negara dalam mengelola sektor-sektor strategis, menyediakan layanan publik, dan menopang perekonomian nasional. Ketiga materi ini sangat berkaitan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yuda telah mendengar presentasi saya.